Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno. Kali ini saya ada HP HP iPhone 6s, kondisinya matot ya. Sebenarnya sih ini punya saya sendiri ya, punya saya sendiri. Waktu saya pakai seperti biasa dan dia layarnya nge-freeze, udah nge-freeze gitu, langsung aja mati. Gak tahu permasalahannya kenapa, dan saya coba cas ini nggak ada respon ya, nggak ada respon menyala gitu ya untuk LCD-nya. Dan saya nggak pikir panjang, langsung saja saya buka ya untuk unit dalamnya. HP ini saya pakai sebagai daily driver saya ya sebenarnya sih. Cuman ini nggak tahu kenapa langsung mati gitu aja ya. Saya juga bingung setelah update ke iOS 15.5 ya. Dan teman saya juga merasakan seperti itu ya setelah update iOS 15, dan di iPhone 6s juga sering mati atau sering restart nggak tahu kenapa. Dan saya juga bingung ya, ini nggak ada konslet, nggak ada apa ya. Saya cobain menggunakan power supply dan tidak ada konslet apapun ya, maksudnya tidak ada konslet. Dan saya juga untuk si baterainya juga nggak panas nggak apa ya, kecuali kalau misalkan ada panas dan mesinnya terasa panas, ini wajar ya, mungkin ada konslet di bagian mesin. Cuman kalau yang ini nggak ada konslet apapun, jadinya saya bingung ya untuk pengetesan untuk unitnya ini, atau gara-gara iOS-nya ataukah dari mesinnya ya. Lanjut, kita akan coba ganti ya untuk baterainya menggunakan baterai supply ya, menggunakan power supply maksudnya. Dan coba kita akan konekkan ya menggunakan baterai supply, apakah dia bisa menyala ataukah tidak ya. Jika kalian mempunyai problem yang sama, coba menggunakan power supply seperti ini, tapi jangan awas jangan terbalik ya, maksudnya ya. Jangan terbalik untuk kutub positif dan kutub negatif ya, karena kalau misalkan terbalik dia akan rusak ya untuk si mesinnya ini. Jadi berhati-hatilah saat mengkonekkan baterai supply ini. Oke, di sini saya sudah mengkonekkan ya untuk baterai supply-nya, dan saya akan coba menekan tombol power apakah dia ada pergerakan untuk di ampernya. Dan di sini tidak ada pergerakan ya untuk ampernya, dan untuk mesinnya juga tidak ada terasa hangat atau panas, nggak ada ya. Dan ini tidak konslet dan tidak apa ya. Saya juga ini sebenarnya permasalahan seperti ini bingung juga ya untuk si iPhone 6s ini. Dan saya akan coba periksa untuk si mesinnya, dan sebelum itu kita harus mencabut dulu untuk bracket si LCD-nya. Oke, di sini sudah bisa dilihat ya untuk percobaan baterainya. Ini saya menggunakan baterai docking, ternyata baterainya sih istilahnya penuh ya, bagus, dan tidak ada ngedrop apapun untuk si baterainya, aman. Dan nggak tahu kenapa ini nggak bisa menyala untuk ke mesinnya ya. Ini horor sekali ya sebenarnya. Oke, di sini kita akan coba singkirkan dulu ya barang-barang yang tidak terpakai atau belum terpakai ya. Di sini menggunakan power supply ya, untuk si ampernya batasannya menggunakan 2 ampere. Dan di sini saya akan mencoba dulu ya untuk mengecek. Oke, di sini saya akan mencoba ya mengecek untuk menggunakan power supply dan menggunakan charging ya, menggunakan lubang charging. Di sini coba akan mencobanya, dan saya akan mengukur untuk si supply untuk ke baterainya ya, apakah dia ada supply-nya ataukah tidak ya. Untuk supply-nya baterainya sendiri ini ada ya sekitaran 3 voltan, dan ini normal sebenarnya ya, cuman nggak ada untuk power enable-nya ya, dan kemungkinan rusak untuk power enable-nya mungkin kemungkinan si power enable untuk data on atau untuk power supply on ini nggak ada ya, jadinya seperti ini ya, jadinya nggak bisa menyala untuk ke bagian mesin selanjutnya tentunya.
Oke, di sini akan saya bongkar ya untuk si mesinnya. Jadi pantengin terus channelnya tentunya ya. Ini bingung juga ya saya menggunakan HP ini sebagai daily driver saya, cuman ya mati seperti ini ya jadi pusing juga ke sayanya ya. Ada. Lanjut ke meja servis ya. Oke, di sini saya sudah membuka untuk si mesinnya ya. Dan ini udah saya lepas-lepaskan untuk baut-bautnya, dan seperti ini ya untuk si motherboard atau mainboard untuk si iPhone 6s ini. Dan seperti ini untuk tampilan mesinnya, cuman apa ya, sekecil ini. Dan kita akan coba buka dulu ya untuk si stikernya ya. Stikernya kita akan coba lepaskan terlebih dahulu biar tidak menghalangi saat dipanaskan ya, jadinya menghalangi atau tidak kena pada komponennya ya saat dipanaskan menggunakan blower tentunya. Oke, di sini ada IC ya, banyak-banyak IC. Nah, Bang, yang mana IC-nya? Nah, ini ya. Sebelah sini saya akan panaskan ya untuk IC-nya. Biar lebih jelas kita akan coba lihat dulu ya untuk schematic diagramnya menggunakan laptop atau komputer juga bisa. Dan inilah untuk tampilan mainboardnya ya, mainboard atau skematik untuk diagramnya ya. Di sini yang saya klik ini adalah kutub positif ya. Kutub positif ini larinya langsung ke IC ya, IC yang kecil ini yang sebelah sini. Dan sebelah sini kita akan panaskan ya. Mungkin saja di IC ini terdapat error, jadi nggak bisa nge-enable data powernya ya ke IC power tentunya. Oke, dan apalagi ya untuk di kaki-kakinya melaju ke IC power juga ya tentunya. Jadi saya curiganya di IC ini, soalnya kalau misalkan dari baterai ini nggak lari kemana-mana lagi, cuman langsung ke IC ini ya. Jadinya saya curiganya di IC ini. Jadi saya akan coba panaskan dulu ya. Panaskan dengan menggunakan blower, tapi saya tidak menggoyangnya ya, cuman hanya dipanaskan dan menggunakan flux tentunya. Di sini bisa dilihat ya untuk kaki-kakinya ini mengarah juga ke IC power tentunya ya. Bisa dilihat benar kata saya tadi. Dan saya akan panaskan di area ini tentunya ya, di sebelah sini, di area sini saya akan panaskan dan saya kasih plug tentunya ya. Di sini saya menggunakan plug yang mereknya Kingbo ya, yang warnanya putih karena tidak ada lagi ya untuk merek yang lain. Jadinya saya menggunakan Kingbo aja karena cuman dipanaskan saja, nggak diganti atau nggak digoyang ya untuk IC-nya ya. Jadi cuman dipanaskan saja seperti ini ya. Oke, kita akan percepat videonya biar nggak terlalu lama apa gimana gitu. Oke, prosesnya sudah selesai. Di sini saya sudah memanaskan si IC-nya dan sudah dibersihkan juga menggunakan thinner tentunya ya. Di sini si mainboardnya sudah dingin tentunya. Kita langsung saja akan coba ya. Coba pakai menggunakan LCD dan menggunakan power supply dulu ya tentunya. Apakah dia menyala ataukah enggak? Di sini harap-harap cemas ya. Dan untuk penutup yang deket soket baterai ini udah mau copot ya, yang saya pegang tadi, yang ini nih, yang ini saya pegang ini sudah mau copot. Kayaknya sih si tutupnya atau soleran pinggirannya udah mau copot ya. Ini tidak apa-apa, saya akan copot aja lalu saya akan pasang kembali tentunya ya.
Pastikan untuk soket-soket LCD, soket-soket kamera ini jangan sampai sobek ya. Kalau misalkan sobek ini berabe ya urusannya. Dan untuk fleksibel on off-nya juga jangan sampai sobek juga. Ini harus hati-hati ya membongkar si iPhone ini. Pertama sih banyak si bautnya ya, baut-bautnya ini pada kecil semua, apalagi di bagian LCD ya. Jangan terlalu memaksa jika si bautnya kepanjangan. Kalau misalkan kepanjangan biasanya langsung kena mainboardnya. Di bawah mainboardnya ini biasanya ada jalur ya, jalur yang buat ke LCD sampai dia jadi korslet, jadinya ntar jadi matot ya. Biasanya sih seperti itu ya untuk kasus di iPhone 5, biasanya di iPhone 5 seperti itu. Oke. Di sini si platnya tadi copot ya, jadi beneran copot. Akhirnya saya copot aja. Jadinya takutnya dia korslet ke bagian yang lain, jadinya mending saya copot karena takutnya konslet jadinya ntar malah matot semua lagi ya. Oke, di sini apalagi ya? Pastikan dulu untuk soket-soketnya dan jangan lupa periksa lagi ya sebelum kita akan menjajalnya. Dan apalagi ya, kita akan langsung saja coba untuk HP-nya. Alhamdulillah ya, aduh HP-nya menyala kembali, alhamdulillah banget ya Allah, ini menyala kembali untuk HP-nya. Saya tuh sebenarnya tuh HP yang ini tuh dipakai sebuat bikin konten ya. Saya bikin konten buat YouTube dan pasti kalian juga bertanya-tanya kok ini videonya belum upload lagi. Karena gimana gitu, karena HP-nya ini mati ya. Jadinya saya susah membuat konten atau membuat video terbaru dari channel Ridwan Tekno ini ya. Jadi mohon maaf pada kalian ya. Jadi belum ada video yang terbaru. Dan ini HP-nya rusak ya. Kena musibah juga mungkin saya ya. Mungkin udah capek kayaknya dia. Dan di sini masih loading ya untuk si HP-nya, dan kita akan tunggu sampai loadingnya selesai tentunya ya. Apakah dia lolos loadingnya ataukah tidak ya. Alhamdulillah bisa menyala. Yap, sudah saya buka ya untuk passcode-nya. Dan di sini sudah menyala juga ya untuk HP-nya ini. Kita akan coba naikkan dulu untuk brightness si layarnya biar kelihatannya enak ya, bisa jelas di kamera tentunya. Oke, di sini coba saya akan scrolling dulu ya untuk sebelah kanan. Ini normal ya, normal. Untuk scrollingnya juga aman. Di sini ada foto bebek saya. Aduh, ini baru menyala lagi ya, baru menyala karena di sini tuh sebenarnya ada konten lain ya, istilahnya saya punya konten, istilahnya di sini ada video ya, video HP modif HP Xiaomi, cuman ini belum saya pindahkan, keburu mati HP-nya. Aduh, ini baru bisa menyala lagi. Mungkin saya akan langsung backup saja untuk videonya ya. Mungkin saya akan langsung backup, dan di sini belum saya pasang untuk thermal yang buat si mainboardnya ya. Oke, di sini saya akan coba-coba dulu ya untuk scrolling, takutnya dia mati apa gimana gitu. Ternyata masih aman ya. Untuk home buttonnya ini belum bisa saya gunakan karena belum saya konekkan untuk soket home buttonnya ya. Di sini saya akan coba menggunakan home button virtual ya, menggunakan assistive touch. Kita akan nyalakan dulu assistive touch-nya biar bisa menekan tombol home-nya ya. Oke, di sini sudah bisa menekan tombol home seperti layaknya si HP normal, dan alhamdulillah ya bisa menyala tentunya ya. Di sini bisa menyalanya ini alhamdulillah gitu ya. Oke, di sini apa ini ya, aplikasi apa nih yang ngeblank? Kita akan coba close saja untuk aplikasi yang ngeblank tadi. Ketik home 2 kali dan ini maps ya, mungkin harus loading ke jaringan ya untuk maps ini. Dan sebenarnya sih HP ini ada videonya ya, videonya saya bekas ngerekam menggunakan HP ini bikin konten tentang HP Xiaomi. Dan di sini saya belum membackupnya ya. Yang ini yang saya sayangkan ini ya. Saya udah bikin video ternyata HP-nya malah mati lagi. Halah. Tapi di sini alhamdulillah bisa
menyala kembali ya. Alhamdulillah sekali. Kita akan coba matikan dan kita akan menggunakan baterai ya, baterai, dan ini kan masih menggunakan power supply dan menggunakan kabel charging. Coba kita akan rapihkan ya menggunakan si baterai tentunya. Oke, di sini sudah terbuka ya, dan kita langsung saja pasang untuk baterainya, dan home buttonnya sudah dipasang juga biar mantap. Oke, kita langsung saja coba tes ya, menutup si LCD-nya, dan kita coba nyalakan apakah dia menyala, dan menyala. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali ini menyala. Dan mungkin kalau kalian punya HP yang seperti ini atau iPhone 6s juga sering mati mungkin di IC yang tadi ya. Dan sebelumnya sih waktu saya menggunakan iOS 12 ini aman ya, mungkin gara-gara naik OS mungkin jadinya nggak stabil, soalnya si IC-nya nggak konslet apa gimana gitu ya, tahu-tahu langsung pret aja langsung mati. Saya juga aneh dan nggak tahu kenapa error ya gitu. Maksudnya kalau misalkan dia konslet sih oke lah gitu, maksudnya mungkin si IC-nya sudah nggak benar, ini nggak jatuh nggak apa, dia mati ya gara-gara update OS juga ya. Di sini saya akan menselidiki dulu ya untuk kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Takutnya gimana ya, memang bugs dari OS-nya atau juga ini dari hardware-nya saya sendiri yang udah harus ganti HP tentunya. Oke, di sini sudah saya akan mencoba mengkonekkan ke WiFi apakah dia normal. Kita akan coba cek ya untuk si LCD, dan cek juga untuk jaringannya, dan ngecek si HP-nya ya, maksudnya biar nggak mati lagi. Dan seperti ini sudah terkoneksi, kita akan coba turunkan untuk brightness-nya, dan oke deh, ini sudah menyala ya. Mungkin video kali ini sekian dulu ya. Thanks for watching, I'll see you next time, dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya biar menantikan video-video dari channel ini ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Dan jangan lupa klik komen di atas ya, ketik komen jika kalian merasa pengen dihubungi atau konsultasi juga bisa ya. Konsultasi via komen YouTube aja nggak apa-apa, saya aktif terus di YouTube tentunya. Dan oke, saya Ridwan, until next time, bye bye.